Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لوازم الإفطار. Pira-pira sanksi ora poso utawa mbatalno poso ing dalam Ramadan. Artinya konsekuensi yang harus dilakukan yang menjadi tanggungan ketika orang itu membatalkan puasanya atau tidak puasa di bulan Ramadan. Wa amma lawazimul iftari, anapun utawi pira-pira konsekuensi ora poso, batalaken poso. Utawa sanksi batalaken poso utawa ora poso. Fa'arbaatun mongko iku ana papat. Al-qada'u siji qada' wal kafaratu lan kafarat, bayar kafarat. Wal fidyatu lan fidyah wa imsaku baqiyatin nahari lan menahan diri tidak makan tidak minum ing dalam sekarine rino mulai dia membatalkan sampai ghurub syamsi. Tasbihan krana areten padhaaken bisa ibina kelawan pira-pira wong kang poso. Yang pertama al-qada'u qada'. Untuk siapa qada' itu? Amal qada'u mongko utawi qada', fa wujubuhu mongko iku utawi kewajibane qada', amun iku umum. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim mukallafin kang mukallaf. Yang bagaimana taroka kang ninggal sapa kullu muslimin as-sauma ing poso bi uzrin kelawan uzur au bi ghairi uzrin utawa kelawan liyane uzur. Yaitu setiap orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, baik tidak puasanya itu ada uzur atau tanpa ada uzur. Ada alasan yang bisa ditoleransi atau tidak ada alasan yang bisa ditoleransi, maka semuanya wajib qada. Fal haidu mongko utawi wong kang wadon kang haid taqdi iku qada sapa al haid as-sauma ing poso. Wa kadzalan iku kaya mengkono al haid al murtaddu sapa wong kang utawi wong kang murtad. Orang murtad ya ketika meninggal agama Islam kemudian kembali lagi, maka berapa puasa yang ditinggalkan itu harus diqadha. Wa ammal kafiru anapun utawi wong kafir, was-sabiyyu lan bocah cilik, wal majnunu lan wong majnun, ini berarti bukan mukallaf. Ya, orang kafir asli, anak kecil tidak terkena khitab, ya. Fala qadha'a mengko ora ana qadha iku maujud alaihim ing atase kafir sobi majnun. Ketika orang kafir masuk Islam maka tidak ada qadha, ya, puasa-puasa yang ditinggalkan saat dia kafir.
atau ketika dia sudah dewasa, sudah balik, ya maka nggak ada qadha ketika dia meninggalkan puasa saat masih kecil, masih belum mukallaf. Begitu juga orang yang majnun. Wala yustaratu lan ora den syarataken at-tatabu'u apa nuli-nuli, apa berturut-turut fi qadha'i Ramadan ing dalam qadha Ramadan. Tidak disyaratkan harus setiap hari ya ketika qadha Ramadan. Sebagaimana orang haid yang haidnya ketika Ramadan dia tidak berpuasa 7 hari karena haidnya 7 hari. Maka ketika qadha itu tidak disyaratkan kemudian 7 hari itu dilakukan secara terus-menerus. Ya. Tapi bagaimana? Walakin yakdi tetapi ini qadha sapa wong kaifa syaa hale kaya apa karep sapa wong mutafarriqon padha uga pisah-pisah au majmu'an utawa langsung dadi siji ya berturut-turut ya. Senin poso qadha plus poso Senin. Kemudian Kemisnya baru poso lagi sampai 7 kali putaran seperti itu boleh. Atau memang ingin langsung tatabu majmu' Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, kemudian terus menerus puasa ya sampai 7 hari boleh. Ya, au majmu'an ya, boleh. Al-kafaratu kafarat. Yang nomor 2, lawazimul iftar adalah kafarat. Ya. Tapi ini khusus. Wa amal kafaratu anapun utai kafarat. Fala tajibu mongko iku ora wajib. Illa bil jima'i kejaba kelawan jima'. Ya, orang yang jima' di siang hari dalam kondisi dia sadar ya bahwa dia berpuasa dan puasanya belum dibatalkan. Maka ini nanti wajib kafarat. Amal istimna'u anapun utai masturbasi wal aklu lan mangan wasyurbu lan ngombe wama lan penggawean ada kang ngeliyani apa mah utawa adal jima'i sakliyane jima' la yajibu iku ora wajib bihi kalawan ma adal jima' kafaratun apa kafarat ya. Istimna di siang hari Ramadan sengaja maka batal puasanya tapi tidak terkena kafarat tapi hanya qadha. Nah itu makan secara sengaja ya di siang hari bulan Ramadan maka juga tidak terkena kafarat tapi hanya qadha ya. Tapi dalam mazhab Maliki wah berat ya. Segala sesuatu yang dilakukan secara sengaja di siang hari untuk membatalkan puasanya maka dalam mazhab Maliki itu terkena kafarat ya. Meskipun buatan jima. Meskipun hanya meskipun hanya makan ya. Fal kafaratu mongko utai kafarat itqu raqabatin iku merdekaaken budak. Fa in a'dzara mongko lamun angel apa raqabah apa itqu raqabah karena enggak ada. Fasau musyari ini mongko poso 2 bulan. Mutatabi'a ini hale berturut-turut. Wa in ajazalan namun apes sapa wong Fa'id amusitina mongko aweh mangan wong swidak. Miskinan apane wong miskine muddan hale sakmud Ya. Karena apa? Karena fidyah ya, fidyah itu 1 hari 7 on 1 mud ya, 1 hari. Maka ini 60 karena sebagai ganti 1 mud itu 1 hari. Nah, kalau 2 bulan berturut-turut maka 60 hari. 60 fakir miskin. Ya. 2 bulan ini plus hari di mana dia jima. Jadi 61 hari, ya. Tapi yang satu itu boleh kemudian tidak dilakukan. Yang penting 2 bulan ini berturut-turut. Imsaku bagiyatin nahar, menahan diri ya. Ing dalam sekarine rino.
Wa amma imsaku bagiyatin nahari, anapun utawi menahan diri ing dalam sekarine rino. Fayajibu mongko iku wajib alaman ing ngatasé wong aso kang maksiat sapa man bil fitri kelawan batalaken poso. Au qassara utawa sembrono sapa man fihi ing dalam al-fitr. Ya. Imsaku bagian tinahar ini dikenakan untuk orang yang membatalkan puasanya, ya. Atau orang yang sembrono dengan puasanya sehingga puasanya batal. Contohnya, ya, orang yang aso bil fitri, seperti orang yang jima di siang hari Ramadan dalam kondisi puasa. Dia ingat bahwa dalam kondisi puasa kemudian jima di siang Ramadan jam 9. Maka setelah proses jima itu, maka dia tetap harus seperti orang yang berpuasa sampai maghrib. Ya. Atau orang membatalkan puasanya dengan makan, jam 10 makan. Maka setelah makan itu, dia harus menahan diri, tidak makan, tidak minum, sama seperti orang puasa sampai nanti maghrib. Ya. Walaya jibulan ora wajib alal haidi ing atase wong kang haid. Idza tahurat nalikane suci sapa al haid imsaku baqiyatin nahariha apa menahan diri saking mangan saking minum ing dalam sekarine rinoe al haid. Ya. Kalau orang haid zuhur itu kemudian dia suci, maka setelah zuhur dia nggak wajib untuk imsak, jadi tetap boleh makan, tapi makannya di rumah saja, nggak keluar. Wala alal musafiri lan ora wajib ing atase wong musafir idza qadima nalikane teka sapa musafir muftiran hale wong kang ora poso min safarin saking perjalanan jauh, saking bepergian balagha kang tumeka apa safar marhalata ini ing dua marhalah masafatul qasri, ya, yaitu jarak tempuh yang diperbolehkan orang itu untuk qasar, yaitu kurang lebih 80 km. Bepergian jauh itu sudah itu. Nah, ketika di dalam perjalanan pulang dia kemudian sudah dalam kondisi muftir. Nah, maka ketika sampai rumah ya boleh makan tetap, ya. Karena apa? Karena datangnya juga muftir. Wajibulan wajib al-imsaku apa imsak, apa menahan diri idza syahida. Nalikane ningali sapa wong bil hilali ing hilal. Ya, wajibulan wajib al-imsaku apa menahan diri idza syahida nalikane nyekseni bil hilali kelawan hilal tanggal 1 Ramadan adlun sapa wong adil wahidun kang siji yaumasyaki ing dalam dina syak. Ya. Orang yang pada hari syak tanggal 30, ya 30 Syakban, kemudian dia melihat, orang adil ini melihat hilal, ya, wis gak tahu melihat hilalnya siang hari atau gimana, maka dia wajib imsak, tidak boleh lagi untuk makan. Wasaumu utai poso fis safari ing dalam perjalanan jauh, ing dalam safar, bepergian jauh afdalu iku luwih utama minal fitri tinimbang ora poso. Idza lam yutik kejaba nalikane yen to ora kuat sapa wong. Kalau enggak kuat, masyaqqat di perjalanan ya lebih baik iftar. Ya itu. Laisa minam birrim siyamum fim safar itu. Ya, tidak baik ya kemudian puasa dalam kondisi masyaqqat perjalanan. Kalau itu asbabul wurudnya itu ada orang yang memaksakan diri padahal sudah tidak kuat dalam perjalanan, dia tetap ingin puasa terus. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan bahasa khimyar, ya, lughat khimyar, mengatakan laisa minam birrim siyamum fim safar, laisa minal birril asyamu fis safar, ya, karena khimyar itu al itu jadi pakai mim lamnya. Laisa minam birrim siyamum fim safar. Wala yuftirulan ora sayukjo ora poso sapa wong
yauma yakhruju ing dalam dinane metu sapa wong. Wa kana lan ana sapa wong mukiman iku wong kang mukim fi awwalihi ing dalam kawitane perjalanan. Wala yauma yakdumu lan ora ing dalam dina teka sapa wong iza qadima nalikane teka sapa man sapa wong saiman hale wong kang poso. Ya ini ketentuannya ketika dalam kondisi safar. Dan ingat, bolehnya musafir itu untuk tidak puasa itu ketika dia meninggalkan tempat tinggalnya itu sebelum fajar. Ya. Tidak kemudian sudah perjalanan kemudian baru ya. Perjalanan berangkat jam 8 pagi. Kemudian dia ingin membatalkan puasa, nggak bisa, ya tetap harus puasa. Ya. Karena apa? Karena bukan uzur, itu sudah masuk dia berpuasa. Al-fidyatu nomor 4 fidyah. Untuk siapa fidyah itu? Amal fidyatu anapun utai fidyah. Fatajibu mongko wajib apa fidyah. Alal hamili ing atase wadon kang hamil. Gak pakai tak hamilati, enggak, karena yang pasti orang yang hamil itu perempuan. Maka pas menggunakan hamil tanpa tak marbuta ini sudah menunjukkan perempuan. Wal murdi'i lan wadon kang nyusoni. Gak pakai murdiati. Idza aftarata nalikane ora poso sapa alhamil wal murdi khaufan krana arai kuwatir ala waladaihima ing atase anak lorone alhamil wal murdi. Kalau yang mendorongnya tidak berpuasa itu adalah kekhawatiran anaknya terhadap anaknya. Orang yang hamil mungkin kalau puasa tidak ada makanan yang masuk, berarti tidak ada asupan makanan untuk janin. Orang yang menyusui kalau puasa maka produktivitas ASINya berkurang, kasihan anaknya, maka kemudian dia tidak berpuasa. Kalau murni alasannya adalah mengkhawatirkan kondisi anak, maka dia wajib bayar fidyah. Ya, gitu. Tetapi kalau di samping mengkhawatirkan anak juga mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka tidak wajib fidyah. Atau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, maka tidak wajib fidyah. Yang wajib fidyah itu jika alasan dia tidak berpuasa hanya khawatir kondisi anaknya saja. Jika hamil itu berpuasa, maka asupan makanannya tidak ada sehingga janinnya tidak makan. Atau orang yang perempuan yang menyusui itu jika puasa, maka produktivitas ASINya berkurang sehingga akan kasihan kepada anaknya. Maka ketika pendorong dia tidak puasa itu hanya memikirkan anaknya saja, maka dia wajib bayar fidyah. Berapa? Likulli yaumin iku kedue saben-saben dina muddu khintatin utawi sakmut khintoh gandum. Ya, muddu khintatin utawi sakmut gandum, 7 on gandum. Dimiskinin kedua wong miskin wahidin kang siji ma'al qodoi sumertane qodok, nanti tetap wajib qodok karena dia enggak puasa. Kemudian siapa lagi? Wasyaikhul harim. Wasyaikhu lan wong tua al harimu kang wis pikun. Ya, orang yang sudah pikun. Ya, wong pikun itu adalah gambarannya setelah makan minta makan lagi, katanya belum makan. Orang seperti ini nggak usah dipaksa puasa, sudah nggak bisa orang seperti ini puasa ya. Ini disamakan dengan orang majnun, ya, sudah nggak terkena khitab. Ya. Maka orang seperti ini, ya, nggak pakai puasa juga nggak pakai qodok, tapi harus diberi fidyah setiap hari satu mud. Idza lam yasum nalikane ora poso sapa syekh al harim, ya. Tasaddaqa mongko sedekah sapa Syekhul Harim an kulli yaumin ing saking saben-saben suwiji, saking saben-saben dina muddan ing sakmud. Maka keluarganya cukup untuk membayar 1 mud saja dan tidak wajib qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sunanus siyami. Bab pira-pira sunate poso. Sekarang sunah-sunahnya puasa. Wa amma sunanu anapun utawi sunah fasitun mongko iku ana 6. Sunah puasa
menurut Imam Al-Ghazali ini ada 6. Takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Ya. Semakin dekat dengan azan itu semakin lebih baik. Karena apa? Karena kekuatan, karena akan menjadi energinya baru untuk melaksanakan puasa. Ya, sehingga orang yang berpuasa tidak terlalu berat. Ya, ya gitu. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur itu dilakukan itu penuh berkah. Ya. Tapi kemudian tidak boleh terlalu mepet dengan subuh, ya, karena nggak tahu kita, ya, akhir subuh kapan. Maka kemudian ada tradisi imsak, ya. Imsak itu bukan puasa, ya. Imsak itu bukan puasa. Imsak itu maksudnya mengakhiri mengakhiri sahur, makan, minum, kemudian kumpul dengan istri, ya, sesaat sebelum azan subuh karena takut kebablasan, yaitu. Maka kemudian ada di jadwal itu imsak. Imsak itu belum puasa, ya. Memang, ya. Asyam lughatan al-imsak itu masih lughatan, ya, masih lughatan. Kalau istilahan al-imsak anil muftirat, ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, ya. Kalau mujarradul imsak itu belum dikatakan puasa. Jadi jangan janggal kemudian ada satu ustadz yang ingin merubah. Itu salah, itu imsak itu, ya, katanya. Yang benar adalah tambih, katanya. Ya. Apa tambih? Ya, tambih, ya. Diistilahkan sebagai pengingat, ya, atau jam beker lah intinya. Ya enggak, ya sudahlah. Kenapa kok ada tradisi imsak seperti ini, mengakhiri makan, mengakhiri minum sesaat sebelum azan subuh atau sesaat sebelum fajar? Karena memang ada ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu mengakhiri sahur itu beberapa saat, ya, antara akhir sahur dengan azan subuh itu membaca Quran 50 ayat. Jadi kurang lebih 10 menit. Maka imsak itu adalah 10 menit sebelum, ya, azan subuh atau sebelum fajar, ya. Masih boleh makan minum bagi sampean sing masih ini. Tapi ingat, ya, bahwa itu adalah injury time, ya, jangan terlalu ini masuk. Nah, kemudian ada lagi fatwa yang aneh, ya, fatwa aneh, dan ini menabrak dinding-dinding aturan yang sudah baku. Berdasarkan ada hadis, jika kalian makan kemudian di tangan kalian masih ada makanan 1 piring atau minuman 1 gelas, kemudian kok mendengar azan, ya, maka teruskan makan sampai selesai, ya. Itu kemudian ditarik bahwa itu azan subuh. Tidak, itu azan jam 3 sebelum subuh. Karena pagi hari itu masih ada dua azan, yaitu azannya Bilal dan azannya Ibnu Ummi Maktum, ya. Kalau masih mendengarkan azannya Bilal yang biasanya jam 3 itu, kalau di kita, maka teruskan saja makan, ya, itu. Karena apa? Karena sudah ada batasannya, ya. Sudah ada batasannya. Batasannya yang sudah disepakati adalah apa? Adalah fajar, yaitu subuh sudah tidak bisa makan, nggak boleh makan sampai maghrib, itu sudah baku, ya. Nggak ada kemudian ini. Dan ulama dulu nggak ada yang menggunakan hadis itu untuk menabrak dinding-dinding, ya, puasa ini, nggak ada. Ya. Ini yang pertama. Yang nomor 2, wa ta'jilul fitri lan takjil, mempercepat fitr, mempercepat buka puasa. Ini adalah bentuk rahmatnya syariat Islam. Bahwa ketika sahur, mepet-mepet akhir, ketika takjil pokoknya mendengar dan waktunya sudah masuk, yakin meskipun belum ada azan,
sudah boleh fitrah, sudah boleh berbuka. Makanya namanya takjil. Ya, takjil. Takjil itu berarti mempercepat untuk buka. Akhirnya mempercepat apa? Mempercepat membatalkan puasanya. Ya. Jangan sampai ada yang meyakini bahwa semakin akhir orang itu berbuka, maka semakin menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Itu salah, itu malah berdosa, ya, malah berdosa. Ya batalkan dulu, ya batalkan dulu. Dibatalkan dulu. Nah ini khusus juga buat para muadzin. Orang-orang yang azan sebelum azan itu minum dulu aja. Ya. Pokoknya puasanya sudah batal dia sendiri. Supaya mendapatkan pahala takjil. Takjil itu bahasa Arab artinya juga mempercepat berbuka, mempercepat membatalkan puasanya. Gitu. Bitamri kelawan tamr. Awil ma'i utawa banyu qabla sholati ing dalam sadurunge salat. Bitamri. Kata-kata bitamri ini dalam mazhab Hambali ini kalau memang tidak ada tamr, maka setiap buah yang bisa dimakan tanpa dimasak, maka itu hukumnya seperti tamr. Ya. Nah kalau di kita nggak tradisinya, ya nggak tradisinya ada tamr, maka cukup buah-buahan, pisang. Ya pisang-pisang yang ini bukan pisang godok, ya pisang. Kemudian bitih, ya bitih, semangka, ya atau apel, ya. Ya pokoknya itu, ya, pokoknya buah-buahan yang ketika dimakan tidak perlu dimasak, itu kias, ya itu kiasnya. Gitu. Jadi ketika makan buah-buahan untuk buka, makan semongko, makan pelem, makan ini insya Allah sudah yakumu maqamat takjil bitamri. Yang nomor 3 watarkus siwakilan ora siwakan ba'da zawali ing dalam sakwuse lingsir srengenge. Karena apa? Karena kalau siwakan setelah zawal itu nanti menghilangkan khalufu famis shaim. Ya. Itu setelah zuhur itu, setelah zawal itu bau mulut sudah paling paling bau sekali itu, dan itu semakin bau semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh dihilangkan katanya ini, ya. Dalam perspektif mazhab Syafi'i. La khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Jangan dihilangkan. Nomor 4 wal judulan loman dermawan fi syahri ramadhana ing dalam ulan Ramadan. 5 sabako krono keterangan sabako kang wis dhisik apa ma min fadhailihi saking pira-pira keutamaan jud fil zakati ing dalam masalah zakat. Ya. Ini sedekah sunnah, ya, bukan kemudian mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, enggak. Ya. Kalau itu zakat mal itu sunnahnya dikeluarkan sebelum Ramadan, ya. Ketika Sya'ban, ya. Ini mengikuti tradisinya sahabat. Idza dakhala Sya'ban, sahabat itu ketika sudah masuk Sya'ban, ya, kemudian fatahu masahifahum wa qara'uha. Maka mereka semuanya pada buka mushaf, ya, mushafnya yang berdebu di atas lemari itu kemudian diambillah, ya, kemudian mulai dibaca sampai khatam. Wa akhraju zakata amwalihim i'anatan li Ramadan. Kemudian mereka mengeluarkan zakat-zakat malnya sebagai bentuk supaya yang diberi zakat itu bisa untuk tenang di bulan Ramadan. Nah, gitu. Ya. Kemudian enaknya Ramadan itu istighal bil kasab atau istighal bil ibadah. Nah, enaknya kalau Ramadan itu bagaimana? Ya. Istighal bil kasab masih nyambut gawe atau enggak nyambut gawe, tafarrugh lil ibadah, untuk hanya ibadah doang, ibadah saja, ya. Maka ini ulama berbeda pendapat.
Ya, ulama berbeda pendapat sehingga komprominya adalah jika memang orang itu ya sudah punya sudah punya harta yang untuk perjalanan Ramadan, maka disunatkan untuk tafarrug lil ibadah. Ya gitu. Kayak orang-orang kaya ya yang sudah kaya itu gak usah nyambut gawe ini dicekal wong ya dia tafarrug lil ibadah. Tapi kalau orang itu masih belum ini dan masih butuh segala sesuatu untuk di Ramadan, untuk dia bisa sedekah, untuk dia bisa infak, untuk bisa menafkahi keluarganya, maka takasub ya bekerja di bulan Ramadan itu juga dianjurkan ya, bahkan lebih baik bagi dirinya. Jadi nggak ada kemudian langsung ya eman Ramadan sekali ini saja dan nggak mesti nanti ada Ramadan lagi, tidak dipergunakan untuk ibadah ya. Bekerja di bulan Ramadan niatnya bagus itu juga ibadah ya. Jadi ketika ngomong tidak boleh menyusahkan orang lain ya, menyusahkan orang lain. Contohnya ya, dan ini efek negatifnya ini sangat luar biasa sekali ya. Dulu di tempat kita ini di Sedayu itu ada, kemudian di masing-masing masjid dan musala-musala itu kumpul anak-anak orang dewasa untuk tadarus. Nah, kemudian ada Ustadz Anyar datang. Ya, gak ada gunanya tadarus itu, ya. Atau bahkan ada yang membumbui, ya, tidak ada di salafus sholih, ya, gitu. Bahkan sampai ngomong, ya, hanya baca saja, ya, 0 pahala. Karena apa? Karena yang penting itu adalah fahmu maknahu, ya. Memahami isinya dan memahami maksud ayat-ayat di Al-Quran. Akhirnya banyak sekali pengikutnya nggak bisa baca Al-Quran ya, karena dianggap bahwa baca Al-Quran itu nihil pahala. Nah, ini fatwa Ustadz Sembrono itu, dan nggak boleh ada lagi fatwa-fatwa seperti itu. Yang nomor 5, mudarosatul Quran ya, deres Al-Quran, mudarosah ya. Kalau di istilah kita tadarus ya, tadarus. Bukan tadarus sebenarnya, tapi idaroh, muter ya. Mudarosatul Quran, Nabi itu darusnya dengan malaikat Jibril. Sifatnya talqin ya. Jadi malaikat Jibril baca, Kanjeng Nabi menirukan ya. Baca menirukan. Kalau di kita meneruskan ya. Muter ya. Pesertanya berapa? Maunya 1 lembaran, maka muter terus ya. Ya gak apa-apa, sama saja ya. Dan gak ada yang salah ya. Dulu ada tulisan bahwa yang model seperti itu tidak ada di zaman Nabi. KB kongkon zaman Nabi piye. Wong Islam wis gelem maca Al-Qur'an, kumpul-kumpul nang ngene masjid niat iktikaf iku wis apik. Apa maneh sampai ngatamno Al-Qur'an bareng-bareng. Ngono sik diaru biru ae. Dikongkon koyo piye maneh. Yang nomor 6, wal i'tikaf lan i'tikaf fil masjidi ing dalam masjid. La siyama apa maneh fil asyril awakhiri ing dalam 10 kang akhir. Fahuwa mongko utawi asyrul awakhir, fahuwa mongko utawi i'tikaf fil masjid adatu Rasulillahi iku tradisine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. I'tikaf apalagi dia 10 akhir ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di selain 10 akhir itu ya juga i'tikaf. Tapi ketika 10 akhir bulan Ramadan ini kemudian seolah-olah Kanjeng Nabi itu nyambung terus i'tikafnya selama 10 hari sampai ihya ya, Lailatul Idul Fitri. Ini ya. Tuh. Nah ini termasuk termasuk yang menguatkan hadis yang baru-baru ini dipermasalahkan oleh siapa, Ustadz Adi Hidayat itu ya, bahwa
pembagian bulan menjadi 3, awaluhu rahmat wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar, itu adalah hadisnya mungkar ya, karena perawinya diketahui biasa melakukan maksiat. Sering mabuk sehingga diingkari, apa itu ya. Kemudian juga isinya bertentangan dengan hadis sahih, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Padahal enggak ada istilah bertentangan, bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan. Memang ada bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah itu memerdekakan budak, memerdekakan muslim dari api neraka itu di sepanjang ya Ramadan, mulai awal sampai akhir. Ya. Kemudian maghfirahnya Allah juga mulai awal sampai akhir. Rahmatnya Allah juga mulai awal sampai akhir. Tapi kalau ada hadis yang kontennya seperti itu, bisa dikompromikan bahwa 10 awal itu intensitas ya, rahmat Allah niku luar biasa. Ya. Masih ada maghfirah, masih ada itkun minan nar. Tapi intensitas rahmatnya itu 10 hari pertama itu benar-benar diberikan semuanya. Kemudian masuk 10 hari kedua, intensitas maghfirahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan, diperbanyak. Ya masih ada rahmatnya juga. Masih ada itkun minan nar, enggak bertentangan. Nah, kemudian 10 hari akhir. Ini adalah kalau mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah itu, berarti intensitas memerdekakan kaum muslim yang berada di neraka dientas menuju surga ini semakin banyak di 10 akhir. Intinya pembagian itu enggak masalah ya, secara konten. Enggak bisa, jangan dipertentangkan. Kana ono apa kelakuan idza dakhala iku nalikane mlebu al asyrul awakhiru apa 10 dina terakhir. Tawa mongko ngelempit melipat sapa Kanjeng Nabi al firasya ing kasur. Ya lemeke Kanjeng Nabi untuk tidur ini dilempit. Wasyadda lan ngencengi sapa Kanjeng Nabi al mizara ing sarungi, artinya cancut tali wondo semangat. Wada aba lan terus menerus sapa Kanjeng Nabi ing dalam iktikaf wa ada aba lan biasaaken sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Ai adamu tegese nglanggengaken sapa ahlahu annusba ing semangat fil ibadati ing dalam ibadah izfiha krana iku ing dalam al asyrul awakhir Lailatul Qadri utawi ono Lailatul Qadar. Karena di Asrul Awakhir ini ada Lailatul Qadar. Ya. Nah, kemudian apakah Lailatul Qadar itu khusus milik orang yang menemui Lailatul Qadar itu? Atau orang yang beribadah di hari itu yang ketepatan malam Lailatul Qadar juga mendapatkan pahala Lailatul Qadar? Fihi khilaf. Menurut Imam Nawawi, ya orang yang mendapat Lailatul Qadar yang memang ditampakkan Lailatul Qadar. Ya, nah gitu. Buktinya apa? Yaitu pertanyaan Siti Aisyah. Ya Rasulullah, gimana jika saya menemui atau mendapati Lailatul Qadar? Famadha aqul? Apa yang saya ucapkan? Kanjeng Nabi menjawab, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan itu, ya. Ucapkan ketika mendapati Lailatul Qadar. Wal aghlabu utawi kang biasane, secara biasa annaha sak temene Lailatul Qadar fi autariha ing dalem pira-pira malam ganjile Asyrul Awakhir. Asbahul autari utawi member-membere pira-pira wengi ganjil lailatu ihda iku malam selikur wasalasi lan malam 23 wa khamsin lan malam selawe wasab'in lan malam 27.
Wa tatabu'u utawi continue terus menerus nyambung fi hadzal i'tikafi ing dalam ikilah i'tikaf aula iku luwih utama. Fa in nazara mongko lamun nazar sapa wong i'tikafan ing i'tikaf mutatabian hale terus menerus continue. Au nawahu utawa niat sapa wong hu ing i'tikaf. Hu ing i'tikafan mutatabaan. Ing qata'a mongko putus tatabu'uhu apa continue apa terus menerus i'tikaf bil khuruji sebab metu min ghairi daruratin saking tanpa darurat ya. Tanpa keperluan yang mendesak ya. Apa contohnya? Contohnya keluar dari masjid untuk darurat ya, dia kemudian dalam kondisi junub kemudian keluar. Kama lau kharaja contohnya contohnya apa ghairu darurat keluar tanpa darurat kama lau kharaja kaya masalah lamun metu sapa muktakif wong kang i'tikaf li iyadatin krana telik wong loro au syahadatin utawa aweh persaksian au janazatin utawa apa namanya jenazah ana wong kematian ya kifayah au ziyaratin utawa ziarah au tajdidi taharatin utawa nganyar-nganyari wudu ya ini contohnya. Contoh yang ghairu darurat ya, ketika keluar berarti tatabuknya kemudian putus. Kalau ingin memulai lagi maka niat lagi. Wa in kharaja lamun metu sapa wong sapa muktakif li qada'il hajati krana qada'ul hajat lam yang qati mongko ora putus apa tatabuk karena ada hajat ya meskipun gak darurat. Contohnya hajat apa? Bukan qada'il hajat ini kemudian ya badan ya. Qada'ul hajat ini ya menekani hajat kebutuhan yang mendesak. Walahulan iku kedue muktakif an yatawaddoa utawi yen ta wudu sapa muktakif fil baiti ing dalam omah. Walayam bagi lan ora sayukja sapa wong an yu arija ing yen ta ketungkul sapa wong ala syughlin akhar ing ngatasé penggawean kang liya. Kalau iktikaf diusahakan nggak ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendesak sehingga dia keluar dari tempat iktikaf. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju iku ora tau metu sapa Kanjeng Nabi saking masjid sabadane niat iktikaf. Illa li hajatil insani kejaba krana kebutuhane menungso ya. Ana sing perlu dibantu maka ini walayas alulan ora tau takon sapa Kanjeng Nabi anil maridi saking wong kang lara ila maron kejaba hale mlaku ya. Kalau menanyakan kondisi seseorang ya ingin tahu hanya bertanya sambil lalu saja sambil ini jalan enggak kemudian jagong. Wayang qati ulan pedot lan putus atatabu apa tatabu nuli-nuli ing dalam iktikaf bil jimai kelawan jima. Nah, kalau sampai jima ya ini maka putus. Wala yang qati ulan ora putus apa tatabu fil iktikaf bitakbili kelawan mencium istri. Wala baksa lan ora bahaya ini sudah masalah lain. Ini terkait dengan fiqhul masjid. Wala baksa lan ora bahaya fil masjidi ing dalam masjid bitibi kelawan onoe wewangian. Ya saiki ono wangi-wangi sing otomatis di set itu kemudian keluar sendiri. Enggak apa-apa. Waqtin nikahilan akad nikah, masjid dipakai akad nikah, gak apa-apa. Wabil aklilan kelawan mangan-mangan, betul apa-apa. Ya, yang penting dibersih, ya ngoten. Utawa dilemei sekirane mboten ngotori. Wan naumilan turu, ya. Tidur di masjid kecapean, boleh. Ya. Wa ghuslil yadi lan basuh lan ngusap ijuk tangan fitosti ing dalam mangkok ya, mangkok digawa nang ngene jero masjid kemudian dienggo ijuk nang ngene jero masjid gak apa-apa sing penting ora ngotori.
Fakullu, nah ini kenapa kok seperti ini dibolehkan? Ya karena orang-orang yang iktikaf itu melakukan ini semuanya di masjid, ya sehingga makan pun di masjid, tidur pun di masjid, nggak keluar, ya. Gak kemudian ada tempat khusus yang bukan area masjid dibuat tempat khusus untuk makan-makan sehingga orang yang iktikaf makan di situ. Oh, berarti itu inqoto'ah. Berarti itu nanti iktikafnya terputus, ya untuk makan. Ya, makannya di dalam masjid. Fakullu dzalika mongko utahe saben mengkono-mengkono perkara atib akad nikah qad yuhtaju iku kadang dibutuhkan apa ilahi maring kullu dzalik fit tatabu'i ing dalem nuli-nuline iktikaf. Wala yang koti ulan ora pedot atatabu'u apa nuli-nuline iktikaf. Apa kontinuitas iktikaf bi khuruji ba'di badanihi kelawan metune sebagian awake muktakif. Ya, kepalanya saja yang keluar ungu-ungu nunggune cendela. Ya, mboten napa-napa. Ini sebagaimana dilakukan Rasulullah. Karena ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudni iku ya, manglongaken sapa Kanjeng Nabi ra'sahu ing mustaqae Kanjeng Nabi, ing kepala Kanjeng Nabi. Keluar dimasukkan ke dalam jendela rumah ya, karena tembok masjid dengan rumahnya Siti Aisyah itu satu ya. Sehingga ketika memberikan kepalanya ya berarti di dalam rumah kepala Rasulullah. Fatarajjala mongko nyureni sapa fatarajjila mongko nyureni hu ing ra'sahu ing mustaqae Kanjeng Nabi kepala Kanjeng Nabi Aisyatun sapa Siti Aisyah. Wa ya halis utawi Siti Aisyah fil hujrati iku ing dalam omah. Nah, ya. Wa mahma kharajalan semongso-mongso metu al mu'takifu sapa wong kang iktikaf liqadha'i hajatihi krana nekani hajate muktakif. Fa idza ada mongko nalikane bali sapa muktakif yang bagi bali nak masjid yang bagi mongko sayukja an yasta'nifa apa yen to ngulangi utawa memulai sapa muktakif an niyata ing niat. Illa idza kana kejaba nalikane ana sapa muktakif qad nawa iku teman-teman wis niat sapa muktakif awalan ing dalam kawitane asyra ayyamin ing iktikaf 10 dina masalan kelawan umpamane. Tapi wal afdalu utawi kang luwe utama ma'adzalika sumertane mengkono-mengkono ketnawa awalan asyrata ayyam at-tajdidu apa